Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuryakin, NIM A1H1206067. Saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan. Bab 1, Sifat Hakikat Manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dengan hewan. Adapun wujud sifat hakikat manusia dibedakan atas 7. Pertama, kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Kepemilikan kata hati. 4. Moral. 5. Menyadari hak dan kewajiban. 6. Kebebasan dan bertanggung jawab. Dan 7. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi hakikat manusia dibedakan menjadi 4. 1. Dimensi keindividualan, yang artinya setiap individu dilahirkan mempunyai bakat dan ciri khas masing-masing. 2. Dimensi kesosialan, artinya setiap manusia dapat saling berkomunikasi yang di dalamnya terdapat hakikat unsur memberi dan menerima. 3. Dimensi kesusilaan, yang artinya kesopanan atau moral. Manusia dikatakan bermoral apabila dapat membedakan hal buruk dan baik. 4. Dimensi keberagaman. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap manusia mempunyai keyakinan masing-masing. Pengembangan dimensi hakikat manusia dibedakan menjadi 2. 1. Pengembangan yang utuh, artinya apabila dimensi hakikatnya terpenuhi dan tidak terabaikan. 2. Dimensi pengembangan yang tidak utuh dikatakan tidak utuh karena dimensi hakikatnya tidak terpenuhi dan terabaikan. Hubungan manusia. Hubungan manusia dibedakan atas 3. 1. Hubungan vertikal, yang merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hubungan horizontal, yang merupakan hubungan antar sesama manusia. 3. Hubungan konsentris, yang merupakan hubungan dengan diri sendiri. Disiplin dan pelanggaran disiplin. Disiplin diri menurut Seleucus Marjan pada tahun 1990 dibedakan atas 4 aspek. Pertama, disiplin rasional, yang bila dilanggar timbul rasa bersalah. 2. Disiplin sosial, yang bila dilanggar timbul rasa malu. 3. Disiplin afektif, yang bila dilanggar timbul rasa gelisah. 4. Disiplin agama, yang bila dilanggar timbul rasa berdosa. Bab 2. Pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Beberapa pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan adalah proses transformasi budaya, yaitu kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. 2. Pendidikan adalah proses pembentukan kepribadian, yaitu kegiatan yang sistematis untuk membentuk kepribadian peserta didik. 3. Pendidikan adalah proses penyiapan warga negara yang baik, yaitu kegiatan yang terencana untuk menjadikan peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang baik. 4. Pendidikan adalah proses penyiapan tenaga kerja, yaitu kegiatan yang membimbing peserta didik untuk mempunyai kemampuan dasar dalam bekerja. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mewujudkan masyarakat yang beriman, berkualitas, mandiri yang dapat membangun bangsa ini. Tujuan pendidikan nasional yaitu memuat gambaran tentang nilai-nilai yang luhur, baik, benar untuk tujuan kehidupan. Unsur-unsur pendidikan terdiri atas 7. 1. Pendidik. 2. Peserta didik. 3. Materi. 4. Metode. 5. Media. 6. Evaluasi. Dan 7. Tujuan. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu perpaduan hal-hal yang merupakan suatu keseluruhan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan sebagai suatu proses yang sistematis dan sistemik. Pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistematis karena dilaksanakan secara bertahap dan terarah, sedangkan pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistemik karena merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari 5, yaitu 1. Landasan filosofis adalah landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang menjadi acuan bagi seluruh bangsa Indonesia. 2. Landasan sosiologis adalah acuan dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial. 3. Landasan kultural adalah landasan yang menekankan pada nilai-nilai kebudayaan. 4. Landasan psikologis adalah pemahaman terhadap perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. 5. Landasan ipteks. Landasan ipteks pendidikan Indonesia adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri karena mempunyai hubungan yang erat dan saling mengisi. Asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan terdiri dari 3 asas pokok, yaitu 1. Asas Tutwuri Handayani.
Asas ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang di dalamnya terdapat 3 semboyan yang telah menjadi satu kesatuan. 1. Ing ngarso sung tulodo, artinya jika di depan menjadi contoh. 2. Ing madio mangun karso, jika di tengah-tengah memberi dukungan. 3. Tut wuri handayani, artinya jika di belakang memberi dorongan. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas ini merupakan sudut pandang dari sisi lain pendidikan seumur hidup, di mana di sini kurikulum dikembangkan dan diimplementasikan dengan memperhatikan dimensi vertikal dan dimensi horizontal. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Di sini tanggung jawab dan kemajuan belajar berada pada diri siswa dan mengurangi campur tangan guru, namun guru akan selalu siap membantu bila diperlukan. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Di sini terdapat dipungkiri lagi bahwa dari masa ke masa telah terjadi berbagai kemajuan dalam berbagai bidang di kehidupan kita, yaitu dapat kita lihat dari aspek berikut. 1. Kecenderungan globalisasi yang terus meningkat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin canggih, cepat, dan padat. 4. Peningkatan layanan profesional. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. 1. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Di sini kita akan dituntut untuk mengembangkan 4 kemampuan pada diri kita. 1. Kemampuan mengantisipasi pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi. 3. Kemampuan mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kemampuan memfilter atau menyeleksi arus informasi yang kita terima. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. Upaya dapat kita lakukan yaitu dengan cara 1. Merubah nilai-nilai atau sikap yang ada pada diri kita agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 2. Mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan sarana kehidupan kita. 3. Mengembangkan sarana pendidikan sebagai upaya untuk menjemput masa depan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.